Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Ibadah kurban yang kita lakukan pada momentum Idul Adha sangat banyak mendatangkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita niatkan lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala dan karena ingin mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, pahala dan keutamaan itu bisa hilang sia-sia manakala kita masukkan unsur komersil dalam hewan kurban yang kita sembelih. Nilai komersil yang saya maksud adalah menjadikan sebagian atau bagian tertentu hewan kurban sebagai objek jual beli. Yang kedua, menjadikan bagian tertentu dari hewan kurban untuk upah mengupah. Kenapa demikian? Karena sejatinya ketika kita melakukan ibadah kurban lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala, maka bagikan semua hewan kurban tersebut kepada siapapun dengan cara cuma-cuma, gratis, tidak boleh ada nilai manfaat yang kita terima setelah itu. Mau kita berikan pada fakir miskin dan orang yang membutuhkan atas dasar sedekah, silahkan. Mau kita berikan kepada rekan kerja kita yang juga orang kaya, silahkan atas dasar hadiah. Atau sebagiannya kita makan, kita sebagai pemilik kurban dan keluarga inti kita, silahkan juga. Yang penting semua pemberian tadi ini tidak ada unsur komersil. Tidak boleh ada unsur jual beli dan upah mengupah. Ini ada orang nanya nih, Mas, gimana kalau saya sebagai pemilik kurban memberikan hadiah kepada panitia kurban? Maka jawabannya sangat boleh kalau namanya hadiah. Namun ketika pertanyaan itu saya balik, gimana? Kenapa Anda memberikan hadiah kepada panitia kurban? Ya karena dia telah membantu pekerjaan saya mengelola hewan kurban. Kalau itu yang dimaksud, walaupun disebut dengan nama hadiah, namun itu esensi dari upah. Kenapa demikian? Karena ketika ditanya kenapa Anda memberikan hadiah kepada panitia? Ya karena dia telah membantu saya. Kalau hadiah itu berbanding lurus dengan pekerjaan, mau disebut dengan nama apapun, tetap saja itu intinya adalah upah. Dan itu merusak nilai ibadah kurban yang kita lakukan. Yang kedua, ada lagi bilang gini, Mas, boleh nggak kita memberikan pemberian lebih dari hewan kurban yang kita sembelih kepada panitia? Misalkan pada masyarakat umum hanya 1 kantong plastik saja, kemudian kepada panitia 2 kantong plastik. Pertanyaan saya, kenapa panitia diberikan 2 kantong plastik sih? Sementara masyarakat umum hanya 1 kantong plastik? Ya karena panitia sudah membantu saya menyelesaikan kurban saya. Nah, kalau pemberian 2 kantong plastik, satunya pemberian biasa dan satunya ini atas dasar pekerjaan, maka itu juga dianggap sebagai upah. Dan upah ini sekali lagi merusak nilai ibadah kurban. Yang ketiga, pertanyaan lagi gini, Mas, gimana kalau panitia kurban itu masak-masak, kemudian makan bareng dari hewan kurban yang dia kelola? Silahkan, tapi jangan khususkan yang boleh makan hanya panitia. Karena kalau yang boleh makan hanya panitia saja, khusus panitia saja, maka kekhususan itu masuk dalam kategori upah. Misalkan tadi dari pagi sudah bekerja, kemudian sampai siang kita capek, kita masak-masak sebagian daging hewan kurban dan kita makan. Kalau yang memakan khusus hanya panitia saja, maka itu namanya upah. Dan itu sekali lagi merusak nilai kurban. Nah, kalau mau masak-masak, mau makan-makan, siapapun yang ada di tempat itu, mau dia kerja atau tidak, mau dia membantu atau tidak, dia panitia atau bukan, yang penting ada di tempat itu, diajak makan bareng-bareng, maka itu melepaskan dari istilah upah yang kita sebutkan tadi. Tapi sekali lagi kalau itu hanya khusus untuk panitia, walaupun nilainya cuma sekedar makan sekedarnya saja, maka itu namanya upah. Maka teman-teman semua, kita sudah mengeluarkan uang besar untuk kurban, maka jagalah ibadah kita tadi dari unsur komersil agar pahala kita pure karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada nilai komersil yang kita masukkan secara tidak sengaja atau terselubung sebagaimana yang saya sebutkan tadi, maka itu namanya upah. Termasuk tadi kalau kita sebagai pemilik kurban kita punya kulit yang tidak bisa kita kelola, ya sudah berikan saja kepada siapapun, tapi jangan atas dasar jual beli atau jangan atas dasar upah mengupah. Pokoknya berikan saja, udah gratis gitu. Ini cuma-cuma gitu.
Nah kalau sampai ada nilai-nilai komersil tadi, itulah yang bisa merusak nilai ibadah kita. Sayang kita sudah mengeluarkan uang banyak. Maka solusinya, bagaimana kita memberikan upah kepada panitia kurban? Berikan uang lebih dari nilai kurban yang kita serahkan. Misalkan kita titip kepada panitia, nilai kurban itu harganya kurang lebih per orang itu 3 juta. Misalkan 1 ekor sapi harganya 21 juta. Dibagi untuk 7 orang berarti per kepala, per jiwa itu berarti harganya 3 juta rupiah misalkan. Nah 3 juta rupiah itu hanya untuk membeli hewan kurban saja. Nah kita sebagai pemilik kurban nambahin uang misalkan 500.000 per kepala, per jiwa. Jadi 3 jutanya untuk nilai kurbannya dan 500.000 untuk nilai operasional kurban. Nah, itu lebih fair dan akan menjaga nilai ibadah kurban kita. Artinya nanti kalau ada panitia yang minta diupah, ya diupah karena itu memang bagian dari profesi pekerjaan. Nah, namun mengupahnya dari uang 500.000 kita yang kita tambahkan dari nilai kurban. Jadi bukan kita ambilkan bagian tertentu hewan kurban. Ini upahnya berupa kepala atau upahnya berupa kulit. Nggak boleh dengan itu, karena itu merusak nilai ibadah kurban. Tapi upahnya ini setiap jiwa diminta 500.000 dikalikan 7. Nah nanti dikalkulasikan, dikumpulkan untuk kebutuhan kurban operasional, untuk membayar jagalnya, untuk makan minum panitia misalkan. Itu lebih fair dan akan menjaga keutuhan nilai pahala yang kita lakukan dalam ibadah kurban. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita kaum muslimin diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan kurban di tahun ini. Wallahu a'lam bishawab.